Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jamaah tafsir yang saya muliakan, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab sama-sama Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan mengkaji kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar ibu-ibu jamaah tafsir yang saya muliakan? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Kita malam ini akan melanjutkan tentang kajian tentang Nabiullah Maryam. Nabiullah Maryam. Jadi kita akan mengulang sebentar tentang surat Ali Imran ayat 37. Ibu Maimunah bisa minta tolong dibaca surat Ali Imran itu surat ketiga ayat 37. Oh, lagi sibuk Ibu Maimunah ya. Kalau begitu, oh Saya ada. Ustaz, maaf. Boleh Oh Ustaz? ya. Ustaz Eh, boleh Ustaz? ya, Boleh, insyaAllah. kita ulang sedikit tentang surat Ali Imran yang ayat 37. Bisa Oke. minta tolong dibaca ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Bu Maimunah bacaan Al-Qur'annya sangat fasih. Alhamdulillah. Baik, Sister. Oke, kita akan lanjutkan pada minggu lalu kita sudah membahas Fataqabbalaha Rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Nah, kita sampai di situ minggu lalu. Kita akan melanjutkan kulama. Kulama. Kulama ini Ibu Maimunah dia seperti Sib Husyarti ya Bu. Ya, ini sepertinya Ustaz ya, ini adalah Zoraf ya Ustaz ya. Iya betul, kula itu dorob madrub ya. Nah, tapi di dalam fungsi ayat ini, di sini ada Jawab. fi'lu syarti, Ya, yaitu dakhola alaiha Zakariyal mihrab. Itu fi'lu syarti. betul, Artinya ulama sebenarnya bukan harfu syarti ya. Dia dorob ibu bilang kan. betul. Nah, Zoraf zaman Ustaz ya. ya betul. Dia dorob zaman ya. Kemudian di sini dakhola alaiha Zakariyal mihrab. Ini fi'lu syarti karena ada jawabu syarti. Di mana Bu Maimunah jawabu syartinya? Jawab syaratnya itu eh, Pada muta'alliq. lanjutannya wajada ya kan? Ya, betul, betul. Wajada Wajada. Fi'il indaha madhi. riskon. Jadi sepertinya ini jawab syarat. Maka disebutkan di dalam kitab Syekh Bahjat itu, kitab Murotal, itu disebutkan dia Sibhu Syarti. Kulama itu fungsinya Sibhu Syarti. Dakhola jadi kulama setiap kali Zakaria, artinya itu sering. Betul? Sering itu setiap kulama, setiap Zakaria, Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Maryam. Jadi mihrab itu dibangunkan khusus dan hanya Zakaria dan Nabi Zakaria dan Maryam saja yang bisa masuk situ. Itu sebenarnya sebelumnya adalah mihrabnya Nabi Zakaria. Kemudian karena dia ini Maria masih diserahkan kepada masjid itu sekitar disapih. Disapih itu kira-kira berapa tahun Bu Maimunah? Kurang tahu Ustaz saya. Ya, jadi kalau disapih dari ibunya untuk tidak lagi menyusui itu sekitar Oh, kan kalau dalam Al-Quran kan 2 tahun ya. oh iya, betul, betul. Ya betul ya. Betul. Jadi tahun ketiga itu sebenarnya masih kecil. Sebenarnya tahun ketiga itu masih kecil, masih anak-anak, ya kan? Betul Ustaz. Tapi ibunya ini, istrinya Imron itu menyerahkan kepada masjid di situ, kepada kalau di dalam sekarang ini Dewan Pengurus Masjid. Nah, di situ Di situ Zakaria kan kemarin minggu yang lalu kita udah bahas gimana caranya proses Nabi Zakaria bisa memperoleh pengasuhan terhadap Maryam. Alasan Nabi Zakaria karena itu keponakan, karena istrinya Nabi Zakaria itu Hannah Ya, itu saudara dengan istrinya Imron. Maka itu, oh ini keponakan saya aja yang melihara. Kira-kira itu awalnya bicara seperti itu. Nah, di sini ada yang mukjizat luar biasa. Kulama dakhola. Jadi ketika Nabi Zakaria itu masuk ke mihrab itu, alaiha nemuin ha.
Maryam, Zakaria Mihroba. Ini Zakaria Mihroba. Jadi artinya memang itu mihrabnya Nabi Zakaria gitu. Dan nggak ada yang bisa masuk ke situ. Maksudnya tidak boleh aturannya yang masuk ke situ kecuali Nabi Zakaria. Dan setelah Nabi Zakaria mengasuh Maryam, maka Maryam ditaruh di situ. Maka di sini ada wajada indaha rizkon. Wajada indaha rizkon. Jadi setiap kali Zakaria masuk, Oh, itu dia menemui rizkon, rezeki. Kemudian nanya dia kolam. Ya Maryamu, Anna laki hada. Anna itu, Anna itu, eh, benar, ini kan ada kola ya Maryamu. Ya Maryamu Anna laki hada itu kedudukannya apa Bu Maimunah? ya Maryamu, ya ini adalah huruf nida. Ya, Maryamu, munada, ya, Maryamu Munada. anna isim istifham. Ya, betul. Anna isim istifham dia. Anna laki hada. Laki jaru majrur. Ya, Hadza, betul. hadza hak litambih za isim isyarah. Ya, Lil betul. gharib. Jadi laki itu kan dia jar majrur kedudukannya Muta'alliq bil khabar juga. muta'alik bi khobar. Jadi sebenarnya dia bisa khobar mukodam ya. Betul. Nah, hadanya menjadi mubtada muakhar. Mubtada muakhar, betul. Ya, betul. Nah, sekarang itu ya Maryamu, ya Maryamu. Sebenarnya Maryamu itu munada, tapi dia rofa. Tapi di dalam kitab Murotal itu disebutkan Maryamu meskipun rofa, tapi kedudukannya fi mahali nasbi. Betul, Bu Maimunah? Karena kemungkinan ada fi'il yang mahdhuf, Ustaz. Ya, sebenarnya bukan fi'il yang mahdhuf. Sebenarnya Maryamu itu sefi mahali nasbi. Sebabnya itu karena dia itu objek gitu. Jadi kalau posisi di lafat di dalam kalimat itu objek, maka dia nasob. Maf'ul bih, Maf'ul. ya, itu objek dia nasob. Jadi saya juga mengecek di dalam kitab Bahjat itu sebabnya dia kenapa dia sebutkan Fima Khalil. Meskipun bentuknya ropa ya. Maryamu itu ropa. Ada ya Adamu, betul? Betul. Itu rofa. Tapi kedudukan dia itu karena dia objek maka disebutnya Fima Khalil Nasbi. Oke, di sini ya Maryamu itu sampai hada dia adalah maf'ul bih makulul qaul, betul? Betul. Ya, dari kola. Ini yang luar biasa jawaban Maryam. Jadi dia mengatakan ketika, ini makanan dari mana? Tanya Nabi Zakaria. Huwa min indillah. Langsung. Huwa min indillah. Masya Allah. Innallaha yarzuku mayyasha'u bighairi hisab. Jadi di sini apa? Nabi Zakaria takjub dengan apa yang dicapai oleh Maryam. Di dalam tafsir itu disebutkan ini mukjizat yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini adalah merupakan pertolongan Allah kepada hambanya yang membaktikan diri sepenuhnya kepada Allah. Maryam itu mendapat buah-buahan yang buah-buahan itu bukan musimnya. Misalnya, Maryam mendapatkan buah-buahan di buah-buahan dari musim dingin. Padahal waktu itu musim panas. Seperti apa? Buah-buahan musim dingin itu disebutkan apel, pir, delima, kiwi. Itu buah-buahan musim dingin. Diterima Maryam pada saat musim panas.
Dan kebalikannya, Maryam dapat mendapat buah-buahan musim panas seperti stroberi, semangka, plum, plum itu, cherry. Itu diperoleh Maryam pada musim dingin. Di dalam tafsir disebutkan bahwa peristiwa Maryam mendapat buah-buahan langsung dari Allah ini sangat membekas di hati Nabi Zakaria. Gara-gara peristiwa ini Nabi Zakaria lalu punya keinginan, punya minat untuk punya anak. Padahal dia udah tua waktu itu. Dan dia tahu istrinya itu mandul. Kemudian dalam ayat lain disebutkan bahwa meskipun dia berusia lanjut dan istrinya mandul, dia bertekad mohon kepada Allah agar dikaruniai anak. Nah, ini dia melihat kesaksian bahwa Maryam itu suatu hal yang luar biasa. Jadi kalau dia minta anak apa itu sama dengan peristiwa Maryam, Allah ngasih ngasih mukjizat kepada Maryam, dia barangkali bisa memperoleh mukjizat juga. Ah, itu dalam tafsir sebutkan seperti itu. Kemudian Maryam ini di dalam hari ke hari terus-menerus usianya belasan tahun dari 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, belasan tahun. Nah, ketika belasan tahun itu ada surah Ali Imran 43. Surah Ali Imran 43. Ini ada Bu Syarifah Tolha. Ada Bu Syarifah Tolha? Assalamualaikum Ustaz. Ya, tolong Bu Syarifah Tolha, surat Ali Imran 43 dibaca. Al-Imran ayat Ayat 43. 43. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul azim. Ini Masya Allah, ayat ini khusus. Ibu, terima kasih ya Ibu Syarifah Tolga. Ya, Di sini juga kembali kita menemukan ya Maryamu. Ya ya. Maryamu. Eh, Amin. artinya ini Maryamu munada dan tadi munada itu karena dia objek ya. Munada itu kan objek dari sasaran dari seruan, betul ya, Bu Syarifatul Ha? Betul. Nah, jadi dia karena objek dari sasaran dari seruan, maka dia menjadi Lima fi hari mahali nasbi, nasib. tapi dia karena tidak apa itu tidak menjadi mudhof. Kalau menjadi mudhof dia kan langsung nasab. Contohnya ya nisaan nabi. Hmm. Ya kan? Betul, Bu Syarifatul Betul. Ha? Betul, Ustaz. Ya nisaan nabi itu langsung dia adalah dia karena dia itu mudhof maka nisaa. Bisa. Tapi kalau di sini karena dia mufrad bukan mudhof maka Maryamu seperti ya Adamu. Tapi Hmm. walaupun dia Maryamu, tetap dia fimakali nasbi. Kenapa? Karena dia itu sasaran, objek dari panggilan. Maka dia kalau seperti itu jadi objek menjadi fimakali nasbi. Imam Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya, dia ini ayat wasjudi, uknuti lirabbiki, uknuti lirabbiki, wasjudi warkai ma'arrokiin. Ada tiga di sini jumlah fi'liyah dalam bentuk fi'il amr. Betul, Bu Syarifatul Ham? Betul, Ustaz. Yaitu uknuti. Uti fi'il amar Ya, fi'il amr, wasjudi, wasjudi ya, kemudian warkai, warka'i. warkai. Biar
Jadi di sini itu tafsir Imam Qurtubi mengatakan ayat ini jelas menunjukkan bahwa Maryam adalah seorang nabi. Maryam telah diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril seperti nabi lainnya. Maka tentulah Maryam seorang nabi dan tentulah nabi itu lebih baik dari seorang wali karena Maryam adalah wanita terbaik sepanjang masa. Di dalam ayat Al-Quran, dalam berbagai surah, ada surah Tahrim, ada ya surahnya saja nama surah ya, surat Maryam, surat Ali Imran. Berbagai surat ada mengkisahkan tentang Maryam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, pokok nuti itu maksudnya adalah memanjangkan ruko. Maksudnya panjangkanlah rukukmu, artinya lamakanlah rukukmu. Maknanya lakukan rukukmu itu dengan waktu yang lama. Artinya adalah seperti itu. Rasulullah menyebutkan dari Said Al-Khudri, setiap lafaz yang menyebutkan al-kunut di dalam Al-Quran, makna intinya adalah ketaatan. Taatlah kepada Allah. Sedangkan ruko yang lama adalah simbol ketaatan kepada Allah. Ruko yang lama itu simbol dari ketaatan kepada Allah. Jadi makna kunut dan sujud dalam ayat ini adalah bermakna ketundukan dan ketaatan dengan ibadah terus-menerus kepada Allah. Mujahid di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa Maryam selalu berdiri melakukan sholat sehingga kedua telapak kakinya bengkak-bengkak. Al-Qunut artinya ruku yang lama di dalam sholat, yakni karena mengamalkan perintah yang terkandung di dalam ayat tersebut. Ini Al Hasan mengatakan Maryam terus-menerus sujud sehingga air kuning itu turun ke kedua matanya. Eh, Dan dia mengatakan Al Hasan ibnu Abdul Aziz mengatakan bahwa Maryam itu bisa kuat seperti itu karena setiap malamnya dia mandi. Jadi bangun jam 2, jam 3 itu mandi sebelum sholat malam. Itu menguatkan kita untuk sholat malam. Menurut Qurtubi, makna ayat ini adalah, wahai Maryam, lakukanlah ibadah kepada Allah secara ikhlas untuk mencari ridhonya. Lakukanlah ibadah secara khusyuk dengan orang-orang yang khusyuk, bersama orang-orang yang khusyuk. Beribadah kepadanya dengan rasa syukur kepadanya, karena dialah yang telah memuliakanmu, memilihmu, wa toharoti menyucikanmu, serta mengutamakanmu dari perempuan-perempuan lain di dunia. Kenapa Maryam menjadi banyak disebut dalam berbagai surat, dalam beberapa ayat? Maka ini sebutkan pelajaran yang diperoleh dari Maryam ini adalah bila seseorang ingin meraih derajat tinggi di dunia dan di akhirat, ini maksudnya kan gini Ibu-ibu, kita ini kan nggak usia muda lagi ya betul? Bu Sarifatoka udah ada kepala 4. Sudah Ustaz dah bukan Oh, muda lagi Ustaz. udah, oh dikit lagi, oh Ampun. berarti belum 5 ya. Sudah Ustaz. Oh sudah. Sudah. Sudah Jadi, lebih dah. ya, jadi saya benarnya memang saya sengaja memilih topik ini karena kan kebanyakan tokoh yang di dalam Al-Quran itu tokoh wanita. Saya cek ada 20 tokoh wanita yang di dalam Al-Quran itu biasanya kan tokoh pria kan. Nah, ini Maryam ini mendekati apa itu peringkat paling atas.
Jadi, pelajarannya adalah bila seseorang ingin meraih derajat tinggi di dunia dan di akhirat, maka kita dapat belajar dari Maryam adalah membaktikan diri dengan sisa usia hidup kita ini untuk mencapai ridho Allah semata. Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari Maryam. Nah, maka lalu apa yang terjadi setelah Maryam melakukan ketaatan itu pada belasan tahun itu, di hampir usianya yang sudah 17-18 tahun, itu turun ayat. Ada Bu Iman nggak? Bu Iman? Ada Bu Iman? Bismillah ada Ustaz. Afwan Ustaz. Ya, surah Ali Imran 45. Ali Imran 45 Ustaz. Sebentar Ustaz. Ali Imran 45. Bismillah. Sudah ketemu? Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة اسمه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Iman. Di sini khitab ya, khitab yang langsung kepada nama wanita itu hanya Maryam di dalam Al-Quran. Saya perhatikan kitab yang lain sepertinya nggak ada yang langsung kepada menyebut nama. Kalau di Maryam ini langsung. Ini malaikat. Itu kolatil malaikatu ya Maryamu. Innallaha yubashiruki menjadi apa Bu Iman? Yubashiruki ya Maryam Kedudukannya dia innallaha dia jadi isim habar inna ya Ustaz. menjadi khobarnya Inna ya. Betul. Khobarnya Inna. Dia berarti berupa jumlah filia. Fi'liyah. Ya, betul. Yubashiruki. Di situ ki itu Maryam ya, betul? Betul Ustaz. Nah, artinya Masya Allah. Ini betul-betul Maryam itu luar biasa. Innallaha yubashiruki. Bikalimatim minhus muhul masihu. Nah, di sini ada yang perlu dibahas secara nahwu. Ini ada bikalimatin, betul, Bu Miman? Betul Ustaz. Tapi lalu minhu. Benar? Benar. Artinya sebenarnya minhu itu kembalinya kemana? Dari Allah. Oh, dari Allah ya. Oh, bikalimatim minhu kepada Allah. Pada minhu dari Allah, betul. Tapi sebenarnya ada yang Allah itu sudah menampakkan di dalam di sini setelah yubashiruki itu ada bikalimatin, betul? Betul. Bikalimatin itu adalah muannas kan? Betul Ustaz. Betul. Sebenarnya minhu itu larinya dengan bikalimatin, nggak begitu ya? Bi kalimatin
Tapi Kalimah yang karena datang daripada Allah kan Ustaz? ya betul, dia datang dari Allah, datang dari Allah, ya betul. Kemudian minhu Allah. Sekarang kalau ismuhu, Ismuhu tu dinamakan Nabi Isa, kandungan yang dalam rahim Saidina Maryam adalah Isa. jadi dia bikalimatin minhu smuhul masihu ismuhul masihu. Jadi sebenarnya kalau minhu tadi hunya Allah, ya betul. Sekarang ismuhu itu hunya itu kembali kepada kalimatin ya. Ismuhu namanya. Bukan Isa kan Ustaz? Nabi Isa alaihissalam kan? Jadi sebenarnya ismuhu itu hunya kalau kembali ke kalimatin. Kenapa bisa? Karena sebenarnya ismuhu itu kembali kemana? Kalau kalimatin kan Iya, muannas. kalimatin Jadi muannas. tak boleh hu Ustaz. Dia mesti ha. Iya, betul. Jadi itu ada pembahasan sedikit panjang lebar di dalam tarkib. Jadi gini, sebenarnya dia itu kenapa ismuhu itu sebenarnya kembalinya memang di kalimatin. Nah, tapi kalimatin mu'anas. Tapi makna dari kalimatin itu kun. Iman. Kun yang mana Ustaz? Itu bikalimatin itu kan dengan kalimat, betul? Betul. Wujud dari kalimatin itu kun. Oh. Nah, jadi dia kalau wujudnya kalimatin itu kun, maka dia menjadi maknanya gitu. Makna dari kalimatin itu adalah dia wujudnya di balik kalimatin itu kun, betul nggak? Kan Betul Ustaz. kalimatin itu kan kalimatin itu mu'anas, ya kan? Betul. Kalimatin yang mu'anas ini wujudnya apa? Hmm. Wujudnya itu lafadz kun dari Allah, betul? Oh, betul-betul. Nah, ketika dia lafadz kun dari Allah, maka di situ kun di situ itu sudah ada konsep di balik kun. Konsep di balik kun itu adalah Isa bin Maryam gitu maksudnya. Jadi di sini pertama memang susah untuk ismuhu itu hu kembali kepada kalimatin. Tapi nggak ada lagi, Bu Iman. Oh, tak ada Nggak lagi ada ya. pilihan selain kepada kalimatin, betul? Betul. Ya, dia kembalinya tetap ke kalimatin gitu. Nah, tapi lalu jalan keluarnya yang di dalam kalimatin itu adalah fatkun. Dan di dalam lafadz kun itu ada Isa. Hmm. Maka itu ismuhu gitu maksudnya. Okey, Jelas ya okey. Bu Umiman? Boleh, boleh. Oke, InsyaAllah. kemudian disebutkan di situ ini awal dari apa itu lautan lautan kepedihan. Lautan kepedihan dari Maryam itu adalah diawali lautannya dengan Innallaha yubashiruki bikalimatim min husmuhul masihu benu Maryam. Allah lalu memberikan lagi wajihan fid dunya wal akhirah. Nah, wa minal mukorobin. Ini dua jabatan Maryam yang disampaikan saat ayat ini turun. Wajihan fid dunya wal akhirah. Nggak ada yang mengalahkan. Perempuan paling tinggi derajatnya di dunia ini Maryam. Sebelumnya nggak ada, sesudahnya nggak ada.
Itu disebutkan seperti itu. Wajihang fit dunya wal akhirah, udah habis. Habis artinya nggak ada lagi. Selain Maryam nggak ada lagi. Maka Maryam itu adalah satu-satunya wanita yang wajihang fit dunya wal akhirah. Artinya di dunia ini nggak ada yang Allah ciptakan yang melebihi derajat ketinggiannya itu oleh Maryam. Dan kemudian masih ditambah lagi wa minal mukorobin. Mukorobin itu derajat paling tinggi, yaitu kan kita pernah mengkaji kan di dalam surah Waqiah, Bu Muiman ingat? Belum Di ingat dalam Ustaz. ya, dalam surah Waqiah itu ada wakuntum azwajan salasah. Jadi di akhirat nanti manusia itu menjadi tiga. Salah satu dari tiga itu derajat paling tinggi itu namanya mukorobun. Betul? Betul. Betul, Ustaz. Ya, jadi ini derajat paling tinggi. Siti apa itu Ibu Maryam ini derajat paling tinggi. Jadi mukorobun itu artinya udah gak ada lagi di atasnya itu. Kemudian wajihang fit dunya wal akhirah nggak ada lagi di atasnya itu. Baik, ini awal. Jadi pemberitahuan Allah kepada Maryam bahwa dia akan melahirkan Isa ini satu berita gembira, tapi juga awal dari kesedihan, awal dari kepahitan hidupnya Maryam. Nah, di sini awalnya itu yaitu ada Bu eh, Halimah Abdul Karim ada. Assalamualaikum Pak. Ya, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Maryam ayat 16 apa ya? Surat Maryam itu surat ke-19. Ya, ini ini ayat ke-17, Bu Halimah Abdul Karim. 17 ya Pak. Fattakhodat. 17 ke 19 Pak. Ya, kalau Fattakhodat itu ayat berapa? Fathahodat. 17. Fathahodat. 17. 17 kan? Ya, berarti ayat 17, Bu Halimah Abdul Karim. Ayat 17 Pak ya. Ya, 17 ya, betul. Mulai daripada As-Sabirina kan Pak. Ya, 17 17 Fattakhodat bukan? Fathahodat bukan 17 Pak. Oh, Fattakhodat ayat berapa? 17 betul. Saya keliru Fattakhodat menulis. 17, Ustaz. Ya, Fattakhodat 17. Ayat Fattakhodat 17. 17, betul ya. Surat Maryam. Oh, surat Maryam. Ya Ya, Allah, maaf, patutlah. Surat Maryam. Ya, Maaf, Fattakhodat. maaf. Ya, benar. Saya tertengok surat Fattakhodat. lain. Ayat ke berapa Pak? Ya, ayat surah ke berapa Pak? 17. Ya, ayat 17. Oke, nanti Pak. Oke, jadi surat Maryam ya. Iya, surat Maryam 17. Baik Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل
فتمثل لها بشرا سويا. صدق Ya, الله. sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih Bu Halimah Abdul Karim. Jadi Alhamdulillah Pak. di sini fattakhodat min dunihim. Ini artinya sebenarnya pada saat ini fa'arsalna ilaihim ruhana itu adalah malaikat Jibril. Maka fattakhodat itu pada saat itu Maryam benar-benar dia tidak bersama orang banyak. Ada yang mengatakan dia waktu itu di dalam mihrab. Ada yang mengatakan dia sedang menyendiri entah di mana. Ini fatakhodat min dunihim hijaban. Artinya ketika malaikat Jibril ini datang, arsalna ilaiha ruhana ini datang, kemudian malaikat Jibril itu fatamasala itu apa Bu Halimah? Fatamassala Ya, memberi perumpamaan Pak. ya Macam memberi berita sebenarnya gembira. ya, tapi maknanya itu pada masalah di sini itu adalah dia menjelma, menyerupai, me, Oh, ya, maksudnya berubah dari wujud aslinya menjadi tak masalah, menjadi dia itu menjadi manusia basyaron sawia gitu. Ini tak oke, masalah oke. ini kan fi'il madi, betul? Betul Pak. Yang tak masalah itu adalah ruhana, betul? Ya, malaikat Jibril. Ya, dia malaikat Jibril itu arsalna. Allah mengutus malaikat Jibril ilaiha. Apa Mm-mm. maksudnya ilaiha? Dia hal, ya kan? Iya Pak. Jadi dia ilaiha itu diutus khusus Utus kepada Maryam. kepada Maryam, betul, luar Iya. biasa. Kalau bukan Nabi, nggak begini perlakuan Allah terhadap Maryam. Maka dia disebutkan oleh Imam Qurtubi itu Nabi. Dan ulama sepakat mengatakan itu adalah Nabi. Fattakhodat min dunihim hijaban. Pada saat malaikat Jibril itu menampakkan diri di depan Maryam, gitu kan maksudnya. Fatak masalah Syaron Sawiyah ini adalah menjelma menjadi manusia sempurna. Itu Maryam Ya, merasa takut. Maryam merasa tidak nyaman dengan kehadiran Jibril. Eh, iya, kemudian dia merasa, tapi ini di dalam kisah ini, di dalam ayat ini dilanjutkan menjadi kolat. Coba Ibu lanjutkan dengan yang ayat 18. baik Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Jadi, ini perkataan Maryam. Ini a'udhu sebagai apa, Bu? أعوذ sebagai eh, fi'il Pak. Khobar ya, khobar dari ini, Oh, kabar betul? kepada iya 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 iya. Isimnya, Ya, isimnya ya mutakalim kan? ana. Ya, mutakallim ana. Ya, betul. Oke. Jadi apa itu Maryam itu coba ini derajatnya Maryam itu tinggi sekali. Jadi pada saat itu loh dia tiba-tiba ada laki-laki Iya, Basharon Sawia, manusia yang sempurna. Kemudian tiba-tiba ada di depannya Maryam. Nah, tapi iya, Maryam itu, Bu, luar biasanya ini sikapnya orang yang sudah mukorobun. Kan tadi disebutkan kan, wa minal mukorobin kan.
itu Iya, Pak. reaksi Maryam itu nggak teriak-teriak, minta tolong kepada orang-orang, kepada makhluk, enggak. Iya, Jadi kolats, dia betul. mengatakan, ya kan? Iya, Eh, Pak. ini ini orang yang derajatnya udah mukorobun itu seperti ini. Hmm. A'udzu birrahmani. Saya apa itu a'udzu, Bu? Mohon perlindungan dari Allah. Berlindung. Dia saya Iya. mohon perlindungan kepada Allah minka. Ada kamu. Minka daripadamu malaikat Jibril. Betul? Iya, Pak. In kunta Ba- taqiya. Eh, apa itu maknanya? Kamu dapat. Dia jadi dia pasal sempurna jadi dikakak mingka, Pak. Ya, jadi artinya di Makhluk yang sini sempurna, makhluk yang sempurna. in kunta taqiya, ini tuh kan asyartu, ya kan? Iya, iya, iya. Ya, asyartu. Cinta Kunta itu fimakali jasmi oleh in. Tak, in, ya, in ya, kunta tapi kemudian 18 ya. takia itu adalah khobarnya kunta, Takwa. betul? Ya, ya, betul, Pak. Jadi Maria Kabarnya mengatakan kunta. kolats. Jadi coba kita bayangkan kita lagi tidak di kerumunan orang, lagi sendirian, kemudian tiba-tiba di depannya ada orang. Itu lalu Ya, kalau orang yang derajatnya tinggi seperti Maryam ini a'udzu birrohmani, ya, dia merasa selalu bersama Tuhannya kan. Jadi dia mohon perlindungannya kepada Allah, mingka daripadamu. hmm, Nah, betul. artinya Domer, dia domer dia Allah. iya, artinya gini Bu Halimah Abdul Karim, dia nggak tahu yang datang itu malaikat kan? Ya, Ya betul betul, kan? Pak. Itu Betul. itu sama ketika malaikat Jibril bertamu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau yang tamunya itu malaikat. Juga ketika Ya, Nabi Lot, ya kan? Nabi Lot nggak tahu kalau tamunya itu malaikat gitu. Nah, Nabi Ibrahim tahunya ketika disuguhi itu stik sapi, stik kaki tak sapi, makan. ya kan? Dia nggak Ya, menyentuh. Tahunya itu pada saat dia nggak menyentuh makanan yang disajikan. ya. Kemudian dia merasa takut siapa sebenarnya tamunya itu. Artinya Maryam seperti ini juga. Dia nggak tahu kalau di depannya itu adalah malaikat Jibril. Malaikat, malaikat Tapi Jibril. dia Ya. lalu langsung kepada Allah. A'udzu birrahmani, saya berlindung kepada Allah daripadamu. In kunta takia, jika engkau adalah orang-orang yang Bertakwa. atakia itu bertakwa, ya kan? Jika kamu orang Hmm, yang takut kepada Allah, saya berlindung kepada Allah, gitu maksudnya. Karena malam-malam ya, Maryam tidak merasa nyaman, gitu. Nah, tolong ya. Ibu lanjutin ayat berikutnya adalah perkataan jawaban dari Malaikat Jibril. Atau gini, kita lanjutkan dengan Bu Syarifah Radiah. Mana Bu Syarifah Radiah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bu Syarifah Radiah itu ayat selanjutnya itu ayat 19 ya. 19, Pak. 19. Ya, 19 ya Bu 19. Halimah. Iya, Pak. 19. 19. Coba di ayat 19 Ibu dibaca. Saripah. Baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat anna yakunu li Salah. ghulam. 19, 19. Oh 19. Salah, salah. Okey okey. Ah, Qala innama ana ya. Ya ya betul Ustaz. Ya betul. Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya. Sadaqallahul Alim. Terima Azim. kasih Bu Syarifah Rodiah. Ini jawaban malaikat Jibril. Jadi kan Maryam tadi berlindung kepada Allah. Hmm. Dia mengatakan, eh,
Ini a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Ini bahasanya orang mukorobun. Ibu-ibu, saya ingin kasih tahu kan bahasanya orang mukorobun itu kan sebenarnya ketika dia itu merasa terancam, ada laki-laki datang, dia merasa jangan-jangan laki-laki ini berniat nggak baik kepada saya. Misalnya seperti itu perasaan. Ada tafsir disebutkan yang kayak gitu. Tapi dia Mm-mm. nggak teriak-teriak kepada makhluk. Nah, ini derajatnya mukorobun tuh gitu. Jadi apa? Dia teriaknya kepada Allah, ya kan? Walaupun dia tahu, Hmm. dia dia tahu bahwa teriak kepada Allah itu pasti dia lebih lebih nyaman buat dia ketimbang teriak kepada makhluk, betul kan? Ini Betul, Pak. kalau di dalam sana disebutkan derajat orang mukorobun, jadi dia nggak lari, nggak teriak juga enggak. Tapi dia apa itu langsung kepada Allah. Artinya dia selalu merasa dekat dengan Allah. Ya. Seperti itu. Lalu malaikat Jibril menanyakan, ini malaikat apa ini Maryam itu ketakutan ini sepertinya. Gitu, kira-kira gitu ya dalam bahasa batin kita. Ya. Innama ana rasulun. Innama itu di dalam apa itu kitabnya Syekh Bahjat itu disebut innama itu kafah makfufah. Dia cukup sebagai atau gitu saja, tapi setelah inama dia tidak mempengaruhi isim dan tidak mempengaruhi khobar. Begitu Bu Syarifah dia. Hmm. Jadi inama itu sebutkan kafah makfufah. Iya, betul Ustaz. Jadi di sini ana menjadi apa kedudukannya Bu Syarifah dia? Ah, menjadi mubtada Ustaz. Ya betul, menjadi mubtada 100%. Ya, Eh, Rasulun. menjadi khabar. Ya, Rasulur Rabbiki khobar berupa Mudhaf mudhafun ilaih. ya, kemudian in nama sampai akhir ayat itu apa maf'ul bih makulul qaul, betul? Ya, betul. Maryam dia bilang istilahnya dalam bahasa kita ya, saya itu utusan Robbika, utusan Robmu. Li ahaba laki gulaman zakia gitu untuk memberimu gulaman zakia gitu. Wah, Apa itu seorang laki-laki yang zakia? Zakia itu apa? yang bijak cerdik ya Ustaz. Iya, dia suci ya. Zakiyun, zakat, zakat itu kan mensucikan harta zakat. Suci ya, betul Ustaz. Jadi dia laki-laki yang suci. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita gini loh, kenapa kamu minta tolong kepada Allah? Saya kan utusan Allah gitulah kira-kira berarti. Ya kan Bu, percakapannya gitu. Ya. Perbualan. Ini ya maksudnya itu dia ayat 19 ini maksudnya untuk supaya rasa takutnya Maryam itu hilang. Dan dia Maryam jangan menganggap bahwa dia mau berniat jahat. Seperti itu maksudnya. Jadi di dalam tafsir disebutkan malaikat itu berkata, Maryam, keadaanku tidak seperti yang kau duga. Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Nah, mulailah lautan kepahitan itu dimulai dari ayat 20. Ada Ibu Zahra Ahmad. Betul ada Bu Zahra Ahmad? Baik, Ustaz. Nah, Bu Zahra Ahmad di situ ayat 20 kolat. Ya, kalah je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Ini Maryam, kolat. Kolat itu kan dia taknya, tak apa ini Bu? Apa dia Ustaz? Kolat taknya tak muannas kan, betul? Muannas saya Ustaz. Ya. Anna yakunuli gulamun. Anna yakunuli gulamun. Gulamun menjadi isim dari yakunu ya, Bu. Ya Ustaz. Isim kana. Isim kana ya, betul. Walam yamsasni basyarun. Basyarun fa'il dari yamsasni, betul? Ya Ustaz. Yamsasni kan majzumun oleh lam, betul ya? Ya. Nah, di sini walam aku bahagia. Walam aku bahagia. Aku itu aslinya akun ya, Bu. Akun ya Ustaz. Ya kan, benar ya? Ya. Akun menjadi aku karena ini kalau di dalam itu disebutkan ikhtisoron untuk meringankan bacaan. Walam aku bagian. Di Takhfif. sini apa itu Maryam itu bingung dia. Bagaimana saya itu bisa mempunyai anak? Yakunuli gulamun walam yamsasni basyarun. Ini logika manusia umum. Bahwa dia merasa kan dia belum nikah. Jadi dia kok malaikat ini ngasih tahu lah manzakia gitu. Walam aku bahagia dan saya bukan orang yang buruk gitu. Bahagia itu kan sebenarnya sebutkan bukan penzina, bukan orang yang berzina. Kemudian walam yamsasni kan tidak orang yang menyentuh gitu. Hmm. Nah, selanjutnya Bu Zahra Ahmad dilanjutkan ayat 21. Kola 21 Ustaz. ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Sadaqallahul azim. Ini jawaban malaikat Jibril. Kola kadaliki. Seperti itulah keadaannya kamu Maryam. Kola robbuki. Kola robbuki huwa alayya hayyinun. Huwa alayya hayyinun. Walinaja'alahu ayatal linnas. Ini ayat ini luar biasa. Kandungannya di ayat ini luar biasa. Jadi malaikat Jibril mengatakan, Kola Robbuki, jadi Tuhanmu mengatakan huwa alayya hayyinun. Itu mudah bagi Allah. Kemudian walina, karena kan Maryam kan heran bagaimana saya belum nikah kok dan saya bukan orang yang jelek. Bagaimana saya bisa punya anak? Malaikat menjawabnya gitu. Huwa alayya hayyinun. Ini kalimat Allah. Huwa alayya hayyinun. Kata Allah, huwa alayya hayyinun. Itu mudah bagi Allah. Dan ini tugasnya itu adalah fungsinya walina ja'alahu ayatal linnas. Ini fungsinya adalah untuk Allah sengaja menciptakan ini untuk ayatal linnas sebagai pertanda bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Inilah kisahnya. Kemudian apa yang terjadi di dalam tafsir disebutkan bagaimana proses hamilnya Maryam. Itu Ibnu Abbas berkata, malaikat Jibril meniupkan roh
melalui lengan baju Maryam dengan jarinya, lalu meniupkan padanya. Maka saat itu juga pun Maryam mengandung Isa. Dalam kitab Qisasul Anbiya disebutkan bahwa malaikat Jibril meniupkan roh melalui leher baju Maryam. Kemudian seketika juga Maryam menjadi hamil. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa kandungan Maryam itu berlanjut hingga 9 bulan. Nah, di sini luar biasanya namanya Maryam ujian paling berat. Jadi kalau orang itu derajatnya paling tinggi, ujiannya juga paling tinggi. Seperti itu. Nah, kita melihat kemudian Maryam mengandung. Mengandung. Kemudian apa itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Qurtubi saya baca semuanya itu meniupkan, Bu. Meniupkan dari lengan baju, meniupkan dari leher baju kepada Maryam. Kemudian setelah mengandung itu ringkasnya Maryam itu merasa bingung. Kepada siapa dia harus curhat, ya kan? Kalau di dalam tafsir sebutkan ayahnya itu sudah meninggal ketika Maryam masih kecil. Ada yang mengatakan ketika Maryam belum lahir, ayahnya Imron itu sudah meninggal. Nah, yang tidak disebutkan di tafsir, apakah ibunya masih ada? Jadi sepertinya itu tidak ada kisah menyebutkan ketika Maryam hamil itu ibunya masih ada, itu nggak ada. Jadi di sini kemudian Maryam melakukan surhat kepada bibinya Hannah. Setelah Maria merasakan berbadan dua, lalu sempitlah dadanya karena kebingungan. Ia tidak mengetahui apa yang harus dikatakannya kepada orang-orang. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan seperti ini. Maria merasa yakin bahwa orang-orang tidak akan mempercayai ucapannya bila ia ceritakan kepada mereka. Maksudnya dia ditemui malaikat Jibril, ngomong begini-begini, itu masyarakat nggak akan percaya seperti itu. Maryam hanya bisa menceritakan rahasia dirinya kepada bibinya, yaitu Bihanah, istrinya Nabi Zakaria. Pada saat Maryam menceritakan keadaan dirinya yang hamil kepada Bibi Hannah, ternyata pada saat yang sama, Bibi Hannah juga mengandung. Karena tadi saya sebutkan di awal, ketika Maryam dapat buah-buahan yang tidak musimnya itu, kan ya apa itu Nabi Zakaria kan berdoa kan, berdoa kepada Allah untuk dapat anak, ya kan? Lalu Maria masuk ke rumah bibinya. Saudara perempuannya itu bangkit kemudian menyambut dengan hangat keponakannya. Lalu berkata, "Hai Maryam, tidakkah engkau merasakan bahwa diri saya sedang hamil?" Nah, Maryam tuh mau curhat dirinya hamil. Tapi Bibi Hannah itu udah ngomong duluan. Maryam, engkau tidak tahu bahwa saya itu sedang hamil. Ini kan saking gembiranya kan, dia udah usia segitu, usianya itu kan wasta'ala ra'su saiba dalam Al-Quran sebutkan kita Nabi Zakaria kan, dan saya udah beruban. Bagaimana saya bisa punya istri? Istri saya itu kan mandul. Tapi ketika Maryam datang kepada Bibi Hannah itu mengatakan, "Hei Maryam," lalu Maryam apa jawabnya? "Oh ya, syukurlah, wahai Bibi Hannah." Lalu Maryam juga mengatakan, Maryam kemudian menceritakan, "Bibi Hannah, saya juga sedang hamil." Oh, kaget itu ibu Bibi Hannah itu. Kemudian Maryam menceritakan di dalam tafsir itu disebutkan kemudian Maryam menceritakan tentang kehamilan dirinya mulai dari malaikat Jibril datang. Kemudian ditiupkan. Kemudian dalam percakapan ini di dalam tafsir disebutkan bahwa
Lihat, Maryam, itu anak yang di dalam kandunganku itu bersujud kepada anak yang di dalam kandunganmu, gitu. Di dalam tafsir disebutkan bersujud itu seperti dia apa itu eh, pada pada masa itu syariat itu bersujud itu seperti bersujud kepada manusia itu belum dilarang. Seperti bersujudnya orang tua Yusuf dan saudara-saudaranya Yusuf kepada Yusuf, ya kan? Itu kan ada kisah di dalam surat Yusuf bahwa Yusuf dan saudara-saudaranya kan bersujud kepada Yusuf, betul? Ya, betul, Bu Ustaz. Zahra, benar kisah itu? Ya. Maksudnya di sini anak dalam kandungan Bibi Hannah itu bersujud kepada anak dalam kandungan Maryam. Maryam. Itu. Ini kisah pertama tentang curhat. Kemudian pada waktu itu ada kisah kedua, tapi bukan curhat, tapi adalah kecurigaan. Namanya Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar ini sebenarnya dia juga marbot masjid. Jadi dia tukang bersih-bersih masjid. Tapi masih saudara Maryam. Maka ketika Yusuf An-Najjar ini melihat perut Maryam semakin besar, ia tidak mempercayai hal itu terjadi. Karena setaunya dia, Maryam adalah wanita yang bersih, suci, lagi rajin beribadah dan kuat agamanya. Tapi pikirannya selalu bertanya-tanya itu, gimana Maryam? Tapi dia lalu nggak tahan. Lalu dia temui Maryam. Hei Maryam, sesungguhnya aku tidak bertanya tentang satu perkara, tetapi janganlah engkau menyimpulkan hal yang tidak baik tentang diriku. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maryam bertanya, apakah yang tidak kau tanyakan itu? Yusuf berkata, apakah ada pohon tanpa biji dan apakah ada tanaman tanpa benih? Ini pertanyaan Yusuf. Dan apakah ada seorang anak tanpa ayah? Gitu. Ini Maryam nggak kaget lagi. Maryam menjawab, iya ada, kata Maryam. Maryam memahami apa yang dimaksud oleh Yusuf dengan perkataan sindirannya itu. Lalu Maryam menjawab, adapun pertanyaanmu tentang pohon tanpa biji, tanaman tanpa benih, itu ialah sesungguhnya Allah menciptakan pepohonan dan tanaman pertama kalinya. Nah, ini jawaban Maryam. Luar biasa jawaban Maryam. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam itu tanpa melalui ayah dan juga ibu. Itu kan menciptakan pohon tanpa biji, gitu. Akhirnya Yusuf itu mengakui kesucian Maryam dan memaklumi keadaannya. Di dalam tafsir itu nggak disebutkan apakah Maryam menjelaskan kehadiran malaikat Jibril atau tidak. Dia hanya menjelaskan kepada Bibi Hannah. Ini lautan kepahitan. Bagaimana Allah itu memberikan cobaan kepada orang yang paling tinggi derajatnya. Coba, Maryam tiap hari sholat, adanya di mihrab, bertahun-tahun, saya kira dia sampai dewasa itu kan lebih dari 15 tahun. Itu lalu tiba-tiba hamil. Dan perjumpaan Maryam dengan malaikat Jibril itu nggak ada yang tahu karena di situ disebutkan hijaban. Jadi itu benar-benar nggak ada yang menyaksikan. Keluarga Zakaria pun tidak mampu meredam isu yang beredar di kaumnya, walaupun derajat nabi itu Zakaria itu nabi gitu. Tapi saat itu Nabi Zakaria nggak mampu, jadi membendung tuduhan masyarakat sekitarnya itu. Maka apa itu masyarakat sekitarnya beredar. Bagaimana ada kan nggak mungkin ada orang nggak punya suami lalu hamil.
Itu pasti yang terjadi. Nah, logika masyarakat waktu itu mengatakan pasti ini Maryam ada yang nggak beres gitu. Kemudian saking Maryam itu sedihnya dituduh seperti itu, ini Bu yang dinamakan apa itu ujian paling berat itu. Sampai Maryam itu mengatakan eh ya laitani, ya laitani, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansia. Itu kolat ya laitani itu adanya kalau nggak salah dia di surat Ali Imran. Bukan. Eh, Maria Itu Ustaz. 23 ya, benar ya? Ya, Uzair Ahmad. 23. Ya, Surah 23 ada kan? Kolat ya laitani mitu. Qabla hadza wa kuntu Qabla hadza. Saya, aduh diriku, kalau saya mati aja sebelum ini. Wa kuntu nasya mansia. Dan saya menjadi orang yang tidak dipedulikan. Rasulullah bersabda, manusia yang paling hebat dan paling dahsyat cobaannya itu adalah para nabi. Kemudian orang yang di bawahnya dan orang yang di bawahnya. Ini HR hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi apa itu? Kita mengambil pelajaran penting dari ini. Nah, saya itu apa itu? Bila ada di antara kita yang saat ini mengalami ujian berat berupa sakit atau ujian yang lain, maka sikapilah ujian itu dengan ikhlas. Makna ujian itu semata hanyalah untuk meningkatkan derajat kita. Dan Allah Maha mengetahui bahwa ujian itu diberikan kepada orang yang mampu menanggungnya secara lahir dan batin. Jadi, seberat apapun ujian yang menimpa kita itu tidak sampai seberat yang diterima Maryam dan para nabi. Saya ingin mengambil pelajaran ini untuk khususnya perkenankan saya untuk menyatakan Ibu Kamariah. Khusus untuk Ibu Kamariah Abu, betul namanya itu ya, Ibu Kamariah Abu, betul Bu Zahra namanya? Betul ya Ustaz. Ya, saya sangat hormat dengan ketabahan dan kesabaran Ibu Kamariah yang sejak kajian ini dimulai selalu hadir. Saya dengar dari Bu Azizah Kilali, saat ini beliau Bu Kamariah Abu itu sedang diuji sakit dan katanya sudah sekitar 2 tahun. Kajian kita tentang kisah Maryam itu ujian yang berat diterima oleh Ibu Kamariah itu hendaknya dianggap sebagai ingin meningkatkan derajat Ibu Kamariah ke derajat yang lebih tinggi di dunia dan di akhirat. Saya melihatnya begitu. Maka saya doakan Ibu Kamariah diberi Allah kelapangan hati menerima ujian berat ini. Dan semoga Allah juga menguatkan batin Ibu untuk selalu mudah bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu yang saya ingin doakan untuk Bu Kamariah. Jadi saya melihat kalau Ibu sekarang itu diuji oleh Allah, maka sebenarnya ujian itu bukan nggak ada maksud oleh Allah. Maksudnya ingin meningkatkan derajat, ketinggian derajat Ibu di dunia dan di akhirat. Jadi untuk sampai saat sekarang saya hormatnya karena Ibu sabar, tabah, menerima dengan ikhlas takdir dari Allah itu. Itu saya sangat hormat, saya sangat takjub dengan sikap Ibu yang seperti itu. Kemudian kita akan lanjut, ujian Maryam belum selesai. Jadi
tapi waktunya udah habis. Ya, Pak. Ada ujian yang setelah ini, Maryam, ada berat. Ini apa itu? Belum berat betul. Ini setelah ini baru sangat berat yang dilakukan oleh dia. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan karena kalau dilanjutkan waktunya juga nggak cukup dan saya khawatir ibu-ibu udah lelah. Ya, Pak, betul. Ya, kita akhiri sampai di sini dulu ya, Bu. Ya, Ustaz. Ya, Pak. Ya sabar karena kisah tentang Maryam itu panjang di dalam ayat Al-Quran itu dan itu sangat penting bagi kita. Baik, sekarang kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dari lisan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama Ibu.